Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Songastani pada pembelajaran kali ini yang akan membahas terkait optimalisasi budidaya tanaman unggulan desa. Nah, pada topik pembelajaran kali ini kita akan mengangkat topik atau tanaman yaitu terkait ubi kayu dan ubi jalar. Yang pertama, ubi kayu dan ubi jalar merupakan tanaman yang memiliki banyak keunggulan yang dapat berpotensi sebagai tanaman yang dapat dikembangkan untuk kedepannya. Nah, antara lain keunggulan dari tanaman ubi kayu maupun ubi jalar ini yaitu terkait mudahnya beradaptasi pada suatu lahan. Selanjutnya, potensi sebagai komoditas pengganti padi sebagai pemenuhan kebutuhan karbohidrat pada kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nah, yang pertama di sini terkait ubi kayu. Nah, ubi kayu ini memiliki berbagai syarat tumbuh untuk mampu tumbuh secara optimum pada budidaya tanaman. Yang pertama terkait curah hujan yaitu antara 1.000 sampai 2.500 mm per tahun dengan suhu udara rata-rata 20 derajat Celcius. Nah, apabila suhu di bawah 10 derajat Celcius itu maka tanaman ubi kayu ini akan mengalami penghambatan atau kerdil. Mungkin selanjutnya bisa dibaca pada slide terkait syarat tumbuh dari ubi kayu. Nah, untuk langkah pertama yaitu terkait pengolahan lahan. Nah, tanah diolah sedalam 25 cm menggunakan cangkul atau traktor. Nah, lahan lalu dibuat gulutan dengan jarak double row, yaitu 80 cm dan senggangnya itu 160 cm. Nah, tahap selanjutnya yaitu terkait persiapan bibit dan penanaman. Nah, pastikan bibit yang digunakan adalah bibit yang sehat, batangnya sudah berkayu dengan diameter 2,5 cm dan pastikan batang atau bibit yang digunakan adalah stek yang lurus. Nah, untuk tanaman indukan itu berumur lebih dari 8 bulan dengan panjang stek nantinya itu sekitar 20 cm. Nah, apabila menggunakan jarak tanam double row, maka jumlah bibit atau jumlah stek yang digunakan itu sekitar 11.200 tanaman. Nah, untuk cara menanamnya, tinggal tancapkan batang stek sepertiga bagian masuk ke dalam tanah. Nah, berikut gambar dari jarak tanam double row. Jadi jarak antara tanaman yang senggang ini 160 cm dengan jarak yang rapat itu 80 cm. Nah, untuk pemupukan, tahapan ini lebih baik itu menggunakan uji analisis terlebih dahulu sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan pupuk setiap petakan tanamannya menggunakan alat perangkat uji tanah kering. Nah, untuk pada umumnya pupuk pada ubi kayu itu antara lain untuk anorganiknya itu 100 kg urea, 150 kg SP36, 100 kg KCl dan 5 ton pupuk kandang dalam 1 hektar dengan pembagian berikut. Untuk pemeliharaannya, yaitu dilakukan pengenjarangan tanaman pada umur 1 bulan. Pastikan jumlah cabang yang dipelihara pada tanaman yaitu adalah 2 cabang saja yang dapat dilihat pada gambar. Jadi setiap cabang yang tumbuh dari stek yang telah kita tanam itu sisakan 2 cabang saja. Nah, untuk pengendalian gulma dilakukan pada usia 3 minggu sampai 1 bulan setelah tanam menggunakan koret atau menggunakan herbisida, tetapi pastikan harus berhati-hati. Nah, untuk hama dan penyakit pada tanaman kubi kayu yang sering dapat ditemui yaitu antara lain ada ketungau, kutu sisik hitam, kutu sisik putih. Untuk bakterinya itu ada bakteri Bacillus manihoti yang dapat menyerang daun muda. Nah, selanjutnya yaitu ubi jalar. Nah, ubi jalar ini memiliki syarat tumbuh antara lain curah hujannya 750 sampai 1.500 mm per tahun. Terus cocok untuk dataran rendah 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut dan sebagainya. Nah, untuk pengolahan lahan yang pertama itu hindari
menanam ubi kayu pada lahan yang telah terserang hama boleng atau Silas formicarius. Nah, biasanya pada lahan yang udah mengalami serangan hama ini, maka apabila ditanami lagi, maka akan memiliki potensi terserang lebih tinggi. Nah, maka dari itu, apabila udah mengalami serangan hama buleng ini, maka segera lakukan rotasi tanaman. Nah, selanjutnya yaitu membajak tanah dengan hingga gembur dan dibiarkan selama 1 minggu. Lalu dibuat bedengan dengan lebar 50 cm dengan jarak antar bedengan itu 20-30 cm dengan tinggi bedengan 30-40 cm. Nah, untuk persiapan bibit dan penanaman, pertama gunakan varietas ubi jalar yang sesuai dengan tujuan produksi, entah itu ubi cilembu, ubi ungu, ataupun ubi yang lainnya. Itu sesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan produksi. Selanjutnya yaitu bibit dari tunas stek itu dengan panjang 25 cm atau 7 ruas. Nah, untuk bibit yang baik itu berasal dari turunan pertama, kedua, dan ketiga. Stek ditanam mendatar atau miring dengan setengah sampai sepertiga bagian itu ditimbun dengan tanah, kira-kira 3-4 ruas. Tapi sebelum ditanam, lebih baik stek dicelupkan pada larutan fungisida sistemik dan insektisida sistemik, gunanya untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit. Nah, untuk pemupukan sama seperti ubi kayu, jadi lebih baik untuk pemupukan lakukan uji analisis tanah terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pupuk dari tanaman. Untuk tanaman ubi jalar itu pada umumnya itu membutuhkan 100 kg urea, 100 kg SP36, 100 kg KCl, dan 3 kg pupuk kandang dengan pembagian sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan. Untuk penyulaman dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah tanam. Selanjutnya yaitu terkait pengemprasan atau pembongkaran bedengan dilakukan pada 6 minggu setelah tanam dengan memotong secara vertikal sisi dengan tujuan merangsang dengan tujuan proses ini dengan tujuannya yaitu terkait merangsang akar-akar umbi untuk tumbuh baik. Nah, untuk pembalikan batang dilakukan sejak 7 minggu setelah tanam dengan cara membalikan arah menjadi arah potret yang berbeda dengan maksud mengurangi pertumbuhan akar di setiap ruas batang. Nah, untuk pengendalian gulma yaitu dengan cara manual dengan prinsip membersihkan sebersih mungkin selama pertumbuhan ubi jalar. Untuk hama dan penyakit yang pada umumnya menyerang yaitu terkait hama buleng atau lanas dengan nama latin Silas formicius. Selanjutnya penyakit yang menyerang seperti kudis dengan hama lainnya seperti penggerek batang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Saung Astani, Benteng Muda Bertani.